Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa baina haqq wal batil wa amarna bittiba'i rasul jalil linakuna Allah wa isabil wa nahana anil ihtilafi wal iftiraqi wa tariqim mudil. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan di Bani Abbasiyah. Fanatik ialah sesuatu kepercayaan yang berlebihan terhadap organisasi, politik, atau agama. Contohnya seperti ini. Ketika dua organisasi sedang melakukan diskusi, ada seseorang yang tidak fanatik itu akan menerima pendapat organisasi B. Nah, sedangkan ketika orang yang fanatik terhadap organisasi A itu tidak akan menerima pendapat organisasi B dan akan membenarkan pendapat organisasi A. Seperti itu. Ketika cita-cita orang Persia tidak semua tercapai, kekecewaan mereka yang mendorong untuk melakukan propaganda manuisme, zoroastisme, dan manatisme. Gerakannya adalah jindik, ialah golongan untuk menyesatkan kaum muslim. Konflik antara golongan jindik dengan golongan beriman berlanjut mulai dari bentuk yang sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Asin dan Qoramithah itu adalah contoh konflik bersenjata. Gerakan Al-Afshin dan gerakan Qoramithah adalah contoh gerakan bersenjata. Ketika ajaran ini mulai tersudutkan, banyak pendukungnya yang bersembunyi di Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang ekstrem dan dianggap menyimpang oleh Syiah itu sendiri. Syiah memang merupakan gerakan politik yang berhadapan langsung dengan Ahlus Sunnah. Konflik yang dilatar belakangi oleh agama tidak sebatas hanya sebagai konflik antara Islam dengan jindik dan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, tetapi di Islam juga ada konflik antara Mu'tazilah dengan Salaf. Mu'tazilah yang rasional dan dianggap membuat bid'ah oleh Salaf. Pertengkaran ini dipertajam dengan Al-Ma'un, Khalifah ke-7 Bani Abbasiyah yang mengatakan bahwa Mu'tazilah adalah mazhab resmi negara. Pada masa Al-Mutawakkili, Mu'tazilah dibatalkan sebagai mazhab negara dan Sunni kembali naik daun. Dikarenakan tidak toleransinya mengikuti Hambali dan Mu'tazilah yang rasional dianggap oleh tokoh-tokoh ahli filsafat sebagai penyempitan intelektual. Padahal ahli salaf ini ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa Bani Buahi, namun ketika pada masa dinasti Senju yang menganut paham Sunni, penyingkiran golongan Mu'tazilah dilakukan secara sistematis. Berkenaan dengan konflik keagamaan itu, Syekh Amir Ali mengatakan agama Nabi Muhammad SAW seperti juga agama Isa alaihissalam berkeping-keping oleh perpecahan dan perselisihan dari dalam. Perbedaan pendapat mengenai soal-soal abstrak yang tidak mungkin ada kepastian dalam suatu kehidupan yang mempunyai akhir selalu menimbulkan kepahitan yang lebih besar dan permusuhan yang lebih sengit dari perbedaan-perbedaan mengenai hal-hal yang masih dalam lingkup mengenai manusia. Soal kehendak bebas manusia telah menyebabkan kekacauan yang rumit dalam Islam. Pendapat bahwa rakyat dan kepala agama mustahil berbuat salah menjadi sebab binasanya jiwa-jiwa yang berharga. Dari materi yang tadi saya sampaikan bisa disimpulkan kita itu tidak boleh fanatik terhadap suatu golongan atau suatu aliran, karena ketika kita telah fanatik, kita itu akan merasa paling benar dan akan menyalahkan yang lain.
Dan seharusnya itu kita itu harus tidak boleh fanatik, karena ketika kita fanatik, ketika kita diajak diskusi itu kita tidak akan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain, karena kita telah merasa benar dan kita telah pro terhadap organisasi kita sendiri. Dan dari kan Bani Abbasya itu adalah bani yang merupakan bani yang sangat besar dan terkenal. Ketika ada perpecahan antara perpecahan suku, agama, itu yang menyebabkan bani itu hancur. Jadi ketika kita usahakan kita itu tidak boleh ada perpecahan dalam segala hal, karena dengan perpecahan itu kita akan menjadi hancur.